Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri tentunya akan menjumpai Anda kembali dalam program Rendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik kali ini dan juga menghadirkan narasumber yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya. Nah, kali ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu pemirsa narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bang Septian Raibowo selaku akademisi dari Universitas Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Macet Bengkulu. Oh, macet Bengkulu ya karena hujan. Hujan, Iya, alhamdulillah kita hujan sekarang ya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu kali ini juga sudah hadir Bapak Mike Van Hop selaku Sekretaris Dispora Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tema terkait dengan perkembangan olahraga di Bengkulu. Nah, kalau kita bicara soal olahraga, tentunya hari ini 9 September tahun 2024 ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional yang dimana mengusung tema Ayo Berolahraga Bersatu Kita Juara. Ini mencerminkan komitmen untuk terus membina dan juga mengembangkan olahraga di berbagai kalangan masyarakat. Dan di tahun ini juga menjadi tahun yang spesial dikarenakan peringatan Hari Olahraga Nasional ini tepat pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Baik pemirsa, kita akan bahas bersama bagaimana sih sebetulnya perkembangan olahraga di Provinsi Bengkulu saat ini. Nah, mungkin ke Bang Septian terlebih dahulu. Bang Septian, kalau kita bicara soal olahraga, momen saat ini juga momen spesial ya, seperti saya sampaikan berkaitan dengan Pekan Olahraga Nasional. Namun kalau kita bicara soal olahraga di Provinsi Bengkulu, seperti apa sih perkembangannya? Sebenarnya perkembangan potensi olahraga di Provinsi Bengkulu itu sudah berkembang sangat pesat. Ya. Apalagi ya kita letak geografis kita itu kan pesisir pantai. Ya. Apalagi sekarang ini PON itu salah satu cabang olahraga voli pantai itu yang memang daerah-daerah pesisir pantai itu sudah mulai muncul. Nah, mungkin nanti perkembangannya ke depannya tentang pariwisata di Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu itu bisa digandeng dengan kegiatan olahraga. Karena sekarang itu trennya itu olahraga itu sedikit, kalau bahasa anak sekarang tuh FOMO. Jadi ikut-ikutan. Tapi ikut-ikutan itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yeah. Nah, sekarang apalagi kita di daerah pesisir pantai itu bisa olahraga-olahraga yang mengundang selain entertainnya, selain sehatnya, entertainnya juga kita bisa undang. Salah satunya ya voli pasir tadi, terus sepak bola pasir, dan cabang olahraga yang dimodifikasi yang mainnya di pesisir pantai. Tapi secara keseluruhan mulai ada peningkatan secara signifikan walaupun memang bertahap. Tidak langsung tinggi tapi ada bertahap. Dari Porwil dulu kita sebagai tuan rumah. Terus PON di Papua, sekarang PON juga di Aceh dan Sumut. Ya, artinya kalau melihat dari potensi, sebetulnya banyak potensi yang bisa digali gitu ya untuk Provinsi Bengkulu. Apalagi ini bisa berkolaborasi. Walaupun tadi disampaikan banyak masyarakat kita mungkin anak muda yang FOMO ikut-ikutan, tetapi kalau memang ini diasah dan juga dibina, ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik tentunya. Nah, tentunya kalau dari Pak Mike sendiri ini seperti apa Pak kalau melihat perkembangan olahraga khususnya di Provinsi Bengkulu saat ini? Baiklah, Bang Riko ya. Ya. Bang Riko, Pak Septian, selamat sore. Terkait dengan olahraga ini sebenarnya dari beberapa cabur yang kita evaluasi itu sebenarnya ada 4, Bang Riko. 4, setidaknya ada 4 yang menjadi unggulan daerah kita. Yeah. Boleh saya sebutkan yang pertama itu dari cabur atletik, kemudian ada pencak silat, tinju dan gulat. Yeah. Nah, keempat cabur ini acap kali dan sering kali menghasilkan medali buat kita Provinsi Bengkulu. Terutama di event-event yang tingkat pelajar ya, saya bicara tingkat pelajar seperti event kemarin terakhir pelaksanaan Porwil di Pekanbaru, setidaknya kita meraih
8 medali, yang salah satunya ada medali emas di situ. Nah, dari cabur-cabur mana saja, atletik tadi tentunya ada, dan kemudian ada yang cukup menarik di sini, sebenarnya ada nomor olahraga yang tidak kita unggulkan, justru dapat medali. Cabang wusu kalau seingat saya pada saat itu. Nah, kemudian di event Popnas di Sumatera Selatan juga kita berhasil meraih medali dari 4 cabur itu tadi. Ini bukan menutup kemungkinan cabur lain seperti disampaikan Pak Septian tidak ada potensi. Ini kita coba diurutkan dulu dari DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Di sana mengatur ada 14 cabur untuk nasional. Dan kemudian undang-undang tersebut kita turunkan, diminta untuk diturunkan ke daerah dalam bentuk seharusnya sudah ada perdanya, Mas. Tapi kita pihak Dispora sampai dengan saat ini masih dalam tahapan pembentukan pergub. Nah, cabur-cabur apa saja dari 14 tadi setelah kita gali potensi ini bicaranya cukup luas ya, terkait dengan venue, ketersediaan venue, kemudian atlet yang berprestasi. Kita coba petakan, ternyata ada 11 cabur. 11 cabur yang punya potensi di Provinsi Bengkulu yang bisa dikembangkan. Nah, 11 cabur tadi, 4 unggulan kita tadi masuk. Selesai itu dulu. Dari 14 cabur itu ada 11 cabur. Ada 11 cabur yang nanti insya Allah tahun depan target kita itu sudah ada perdanya. Artinya memang kalau melihat untuk potensi Bengkulu tadi disampaikan oleh Mas Septian, dan juga tadi Pak Mike juga menyampaikan ada beberapa cabur unggulan gitu ya, memang saat ini difokuskan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu itu sendiri. Nah, kalau melihat dari program mungkin yang dilakukan gitu ya untuk Provinsi Bengkulu terkait dengan para atlet kita, apalagi ini kan targetnya tidak hanya mereka bertanding di kancah wilayah, tetapi juga bisa ke kancah nasional dan sebagainya. Ini seperti apa sih, mungkin Pak Septian sendiri nih? Kalau saya pribadi melihat, karena kami di lingkungan akademisi, lingkungan pendidikan, itu Bengkulu itu salah satu provinsi yang mempunyai sekolah keberangkatan olahraga. Jadi ada di Nakau itu. Jadi di sana memang sudah digodok, udah dilatih, paginya latihan, terus siangnya sekolah, siang sorenya lagi latihan. Itu sudah pernah menghasilkan. Karena kami juga dari perguruan tinggi itu banyak mahasiswa kami itu dari alumni di sana. Jadi tingkat prestasinya tetap berjalan dari pelajar Dispora yang menghandle tadi, dari pelajar hingga ke tingkat mahasiswa. Kalau dibicara di Bengkulu, trennya sekarang itu olahraganya dari cabang perorangan seperti itu. Karena lebih muncul di nasional itu lebih banyak. Pertama sekarang ini ada dari Pak Mike juga menyinggung tentang wusu. Nah, wusu itu yang lolos dapat medali emas adalah mahasiswa dari kami, mahasiswa dari kita di Nindahbar. Juga mereka di samping cabang olahraga yang lainnya, ya memang basicnya bukan wusu tapi di MMA, mixed martial art dan gulat. Nah, cabang olahraga individu memang banyak mempunyai potensi, karena kita berbicara terkait prestasi itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Memang harus dari pembinaan, sarana prasarana, biaya, waktu dan sebagainya. Tapi karena Bengkulu mempunyai potensi tersebut, bermuncullah atlet-atlet kita di tingkat nasional. Artinya memang kalau melihat dari tren yang kita lihat dari olahraga itu sendiri, untuk tren sekarang ini lebih banyak ke individu gitu ya untuk olahraga yang dilaksanakan. Nah, kalau mendukung dari kegiatan mungkin olahraga yang dilakukan ini tidak lepas dari prasarana gitu ya Pak. Ini juga menjadi peran dari teman-teman atau pemerintah di Dispora itu sendiri. Nanti akan kita bahas seperti apa, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.